Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Karena setiap orang sekarang ini di zaman milenial ini memegang HP, saya ingin menggunakan bahasa HP untuk memformulasikan tentang hakikat manusia. Mengapa? Karena dengan perumpamaan akan lebih mudah kita paham. HP terdiri dari dua dimensi. Dimensi hardware dan dimensi software. Saya pernah punya HP. Dari segi hardware, casing, dan perangkatnya itu masih bagus. Artinya mulus lah. Tapi kenapa kok softwarenya nggak nyala? Saya bawa ke tukang servis, nggak bisa nyala juga. Saya bilang, saya jual mas. Dia menjawab, enggak, kami nggak beli HP seperti ini. Udah ambil mas aja lah. Oh enggak, bawa pulang aja. Oh, ternyata HP itu tidak cukup hanya casing. Boleh jadi casingnya mulus, hardwarenya masih mulus, tapi ternyata karena softwarenya mati, nggak berfungsi. Atau kebalikannya, software bisa nyala, tapi karena hardwarenya rusak, mati juga dan tidak menarik. Artinya bahwa antara hardware dan software ini harus berpadu menjadi sebuah keindahan. Hardware mendukung software sehingga software bisa nyala. Software mendukung hardware sehingga HP ini menjadi berfungsi. Namun ternyata dalam ilmu HP tidak cukup hardware dan software ini menyala. Harus ada koneksi. Makanya kita harus beli kartu yang didaftarkan ke operator. Maka ketika sudah HP ini diisi kartu yang dia siap untuk disambungkan ke operator, di sini kita punya kewajiban lagi. Apa itu? Mengisi pulsa. To be connected to operator, supaya terkoneksi, terhubung ke operator. Setiap saat kita jaga bahwa HP kita ini berisi pulsa. Nah, semakin pulsanya besar, maka kuotanya besar. Semakin kuotanya besar, semakin lancar download. Semakin lancar download, kita merasa aman, tenang, senang. Kenapa? Download lancar. Dan muka kita senyum. Bayangkan coba, kalau kita punya HP, dia lemot, kesel, muka cemberut, marah, dan HP ingin dibanting. Betul kan? Nah, sahabatku dan teman-teman, sebetulnya sama saja. Diri kita ini oleh Allah diciptakan dengan dua dimensi. Ada jasmani, hardware, ada rohani, software. Tugas kita wajib menjaga dua-duanya seperti kita menjaga HP kita. Secara hardware dan software, kita juga wajib menjaga diri kita secara jasmani. Jangan sampai ada harta haram masuk, karena itu merusak jasmani kita. Jangan kita memberikan makan dengan harta hasil korupsi, hasil menipu, hasil membunuh, hasil merampok. Itu merusak diri kita. Jangan sampai makan yang haram-haram, yang kotor-kotor, yang Allah haramkan. Babi, khamr, merusak akal. Semua itu. Nah, ini penjagaan jasmani. Seperti kita menjaga hardware HP kita. Di saat yang sama, kita juga harus menjaga rohani kita. Kalau di HP kita ada software namanya Android, Apple, Windows, tergantung produknya. Nah,
Sama, saudara-saudara, kita juga harus menginstall program software kita, namanya Al-Quran. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh artinya software. Ini Quran, software kamu, kata Allah. Nah, kalau software kita Quran, maka otomatis itu built-in. Sudah ada iman di situ, sudah ada chipnya di situ, sudah ada semua. Maka langsung terkoneksi ke operator. Operator kita Allah. Allah. Ini operator kita. Jadi kita sudah terdaftar bahwa kita sudah dikoneksikan oleh Allah kepada zatnya Allah. Artinya kepada Allah SWT. Sebelum janin lahir. Ini setiap janin. Semua janin. Sebelum lahir, Allah pastikan, alastu bi rabbikum. Wahai janin, bukankah aku Tuhanmu? Jadi menjawab, qalu bala, benar engkau Tuhanku. Ini adalah proses instalasi. Iman sudah masuk. Begitu dia lahir, langsung dia lahir dalam keadaan membawa software ini. Namanya software iman, software Quran. Artinya dia sudah siap untuk mengikuti Allah. Makanya kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak yang lahir, maka lahir dalam keadaan fitrah. Nah itu dia sudah built-in, terinstall dengan istilah fitrah. Jadi chip fitrah sudah ada di dalamnya. Dan sudah terkonek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sayang kata Nabi, ketika dia sudah mulai hidup, dia mulai di situ ada proses sosialisasi, ada proses pertemanan, akhirnya berubah. Chip fitrah itu tertutup jadinya. Nah, dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab, menutup itu disebut dengan istilah kafaroh. Nah, makanya orang yang menutup chip fitrahnya, chip imannya disebut kafir. Itu istilah kafir, menutup namanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi pemeluk agama lain. Entah itu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Majusi ini penyembah api. Nah, jadi Islam itu fitrah. Kenapa? Karena dia sudah terinstall iman. Nah, ketika sudah terinstall iman, dia tinggal menjaga, merawat saja. Jangan sampai diskonik dari Allah. Nah, disinilah Allah, kita diajarkan sholat, puasa. Semua itu pulsa. Supaya connect kepada Allah. Pulsanya connect kepada Allah terus menerus. Kalau sudah tidak sholat, tidak puasa, sudah tidak ibadah, berarti diskonik. Nah, ini dia hakikat fitrah. Dan inilah dia hakikat Islam. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar seperti yang Allah inginkan. Semoga Allah berkahi. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi ya, Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Subki. Wujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.